Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan liabilitas jangka pendek. Yang merupakan liabilitas jangka pendek adalah liabilitas yang jatuh tempo kurang dari 12 bulan atau dalam satu periode aktivitas perusahaan. Hal ini terjadi karena adanya transaksi non tunai ataupun transaksi secara kredit yang terjadi di masa lampau sehingga menyebabkan adanya kewajiban yang harus dibayarkan pada saat ini. Liabilitas jangka pendek diklasifikasikan sebagai liabilitas yang nilainya sudah pasti dan ada juga liabilitas yang nilainya perlu diestimasi. Ada beberapa jenis dari liabilitas jangka pendek ini. Yang pertama adalah utang berbunga jangka pendek. Yang pertama ada utang bank. Utang bank diakui nilainya sebesar nilai kontraknya dikurangi dengan provisi atas biaya transaksi penarikan dari uang tersebut. Perusahaan menarik utang bank ini untuk memenuhi kegiatan operasionalnya. Namun dalam pemenuhan modal, perusahaan akan tetap menggunakan pinjaman ke bank dalam jangka waktu yang cukup panjang. Dalam perjanjian kredit bank, perusahaan perlu memperhatikan bagaimana bunga tersebut dihitung. Bunga yang digunakan untuk mendapatkan nilai dari beban bunga adalah suku bunga efektif yang secara efektif berlaku dalam perjanjian kredit tersebut dengan memperhitungkan biaya transaksi dan bunga kontraktualnya. Provisi dan biaya transaksi akan diamortisasi dengan metode garis lurus sepanjang waktu kredit tersebut dan akan diakui untuk menambah dari beban bunga, sehingga total beban bunga adalah beban bunga sesuai dengan kontrak ditambah dengan amortisasi dari provisi kemudian dikurangi dengan amortisasi biaya transaksi yang ditanggung oleh pihak bank. Yang selanjutnya adalah wesel bayar. Wesel bayar merupakan janji dari penarik wesel untuk membayarkan sejumlah tertentu di masa yang akan datang. Wesel bayar ini biasanya ditarik untuk membayarkan utang dagang, untuk membayarkan transaksi tertentu ataupun untuk mendapatkan uang secara tunai. Pihak penarik wesel bayar akan menunjuk suatu bank untuk membayarkan sejumlah tertentu yang nilainya diambil dari rekening si penarik atau si penarik wesel bayar. Dan biasanya wesel bayar ini berbunga. Jika tidak berbunga, wesel bayar ini akan dijual dengan nilai diskon. Sehingga nilai diskon tersebut diakui sebagai nilai bunga yang diberikan atau diterima di bank. Akuntansi pada wesel bayar ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan utang bank. Yang menjadi pembeda adalah wesel bayar ini yang menjadi dasarnya adalah bukti transaksi ataupun dokumen perjanjian tertulisnya tersebut. Selanjutnya adalah liabilitas jangka pendek terkait dengan operasi dari perusahaan. Yang pertama ada yang namanya utang usaha ataupun utang dagang. Hal ini terjadi karena adanya transaksi dari perusahaan yang membeli barang ataupun menyewa jasa dari pihak lain yang terjadi secara kredit di masa lalu sehingga menimbulkan yang namanya kewajiban ataupun utang dagang harus atau wajib dibayarkan pada periode saat ini. Adalah beban yang harus dibayarkan. Dalam hal ini perusahaan masih ada beban yang harus dibayarkan dalam periode tersebut. Salah satunya adalah dari gaji karyawan, beban bunga ataupun utang bunga, dan biaya-biaya lain terkait dengan operasi perusahaan yang belum dibayarkan dan menjadi kewajiban ataupun liabilitas jangka pendek dalam periode tersebut. Berikutnya ada pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka ini diakui sebagai liabilitas ataupun kewajiban karena perusahaan telah mendapatkan kas ataupun pembayaran dari pelanggan, namun perusahaan belum memberikan barang atau belum memberikan jasa layanan yang dipesan oleh suatu perusahaan yang memberikan kasnya tersebut. Sehingga perusahaan masih memiliki kewajiban untuk memberikan barang ataupun untuk memberikan layanan kepada pelanggan. Selanjutnya yaitu utang terkait dengan imbalan kerja. Dalam hal ini mungkin karyawan dari perusahaan mendapatkan bonus, gaji, dana pensiun dan lain sebagainya, sehingga perusahaan harus membayarkan dari bonus ataupun gaji karyawan tersebut dalam periode saat ini atau dalam siklus perusahaan saat ini. 3. Perusahaan dalam peraturan diwajibkan untuk memotong pajak ketika memberikan penghasilan kepada pihak ketiga. Dalam hal ini, perusahaan memotong pajak pasal 21 atas gaji karyawan, pasal 26 atas penghasilan dari luar negeri, dan pasal 23 atas sewa gedung ataupun pembayaran lainnya. Selanjutnya adalah utang pajak pertambahan nilai dan pajak atas penjualan barang mewah. Pajak pertambahan nilai ini diakui atau dibebankan dari berbagai tingkatan, mulai dari importir atau dari distributor, kemudian penjual besar, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah utang dari pajak penghasilan. Perusahaan merupakan wajib pajak dalam peraturan undang-undang pajak penghasilan. Ini disebut dengan wajib pajak badan.
sehingga perusahaan diwajibkan untuk membayar pajak atas pendapatan yang telah diterima selama 1 tahun, dihitung dari pendapatan motor dikurangi dengan beban-beban yang diperbolehkan oleh pihak perpajakan. Baiklah, itulah tadi yang dapat saya sampaikan terkait dengan liabilitas jangka pendek. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam saya menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.